Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arianda Nugraha Permana. Di video kali ini saya akan membuat video tentang komponen-komponen komputer, yaitu yang pertama ada motherboard seperti tampak di layar ya. Motherboard ini berfungsi menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, slot RAM, VGA, USB, dan lainnya. Yang kedua ada prosesor. Siapa sih yang nggak tahu prosesor? Ya, Central Processing Unit. Salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalan program terdapat dalam sebuah komputer. Ya, yang ketiga ada heatsink atau sering disebut PC cooler ya. Merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas. Nah, kalau sudah berbicara seperti kipas ini pasti ya tidak jauh dari menurunkan panas ya. Ya, fungsi dari heatsink sendiri yaitu untuk menstabilkan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Yang keempat ada RAM, Random Access Memory ya. Yang kayaknya yang satu ini familiar banget ya. Oke, RAM digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Yang kelima ada hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hard disk atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itu yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen ketika Anda mematikan komputer. Data yang telah Anda simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda menyalakan komputer, kecuali jika Anda menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus. Ada yang keenam yaitu ada VGA card atau GPU ya. VGA card atau Virtual Graphic Array merupakan suatu perangkat komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemahkan output ke dalam monitor. VGA card sering juga disebut sebagai Video Graphic Adapter. Kehadiran VGA dalam sebuah komputer tidaklah memberikan pengaruh yang besar seperti komponen vital komputer lainnya ya. Penggunaan VGA lebih mengarah ke hal yang berhubungan dengan grafis seperti desain 3D ataupun gaming. Yang ketujuh ada flash disk atau sering juga disebut USB drive. Flash disk dapat terhubung ke komputer melalui port USB yang terlepas dalam motherboard. Mengenai bentuknya, flash disk memiliki komponen lebih sederhana ya dibandingkan dengan media penyimpanan seperti hard disk atau yang lainnya. Oke, lanjut yang ke-8 yaitu ada monitor. Nah, seperti yang kita semua tahu ya, udah familiar banget kayaknya monitor ini. Monitor merupakan perangkat keras hardware yang berperan sebagai komponen keluaran output. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer. Nah, layar komputer. Layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk grafis. Untuk jenis-jenisnya monitor itu ada beberapa jenis monitor ya. Yang pertama ada Cathode Tube atau CRT, ada LCD, ada LED, dan monitor plasma. Untuk jenis monitor yang umum digunakan saat ini adalah LCD dan CRT ya. Untuk resolusinya dalam ukuran inch, misalnya ukuran layar monitor 17 inch dan memiliki resolusi 1024 x 768. Selain jenis monitor dan resolusi layar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari monitor, yaitu dot speed menyatakan jarak antara 2 pixel. Makin kecilnya jarak maka kualitas keluaran yang ditampilkan akan semakin bagus dan warnanya juga tajam ya. Ada juga refresh rate menyatakan seberapa banyak monitor di refresh dalam 1 detik. Makin cepat di refresh rate, gambar yang ditampilkan akan semakin bagus. Yang ketiga ada convergence menyatakan tingkat kejernihan dan ketajaman pixel. Yang 9 nih ada keyboard ya, ada keyboard.
Keyboard adalah salah satu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginput data yang berupa huruf, angka, simbol, dan menyampaikannya ke CPU untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Yang ke-10 ya, kita sudah berbicara dengan keyboard, tentunya temannya nggak ketinggalan ya, yaitu mouse atau apalah kalian nyebutnya ya. Oke, mouse di sini kenapa dinamakan mouse? Karena dikarenakan bentuknya menyerupai seekor tikus dengan kabel yang dapat terhubung dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Nah, jika diperhatikan, mouse dilengkapi dengan berbagai tombol datar seperti klik kanan yang berfungsi untuk membuat menu option, klik kiri yang berfungsi untuk memilih menu, apabila diklik 2 kali dapat fungsi untuk membuka aplikasi atau program, tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor untuk menaikkan atau menurunkan kursor. Ya, yang ke-11 yang selanjutnya yaitu optical drive. Apakah ada yang tahu nih optical drive? Optical drive adalah merupakan jenis media penyimpanan yang termasuk ke dalam perangkat keras ya. Optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Terdapat beberapa jenis optical drive, yaitu ada CD-ROM, ada CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, DVD-RW. Oke, yang selanjutnya yang ke-12 ada SSD. SSD merupakan singkatan dari solid state drive atau solid state disk, yaitu perangkat yang untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC atau integrated circuit yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Yang 13 selanjutnya yaitu ada power supply. Power supply merupakan satu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Yang ke-14 yaitu ada LAN. LAN sering disebut juga dengan NIC, Network Interface Card, Ethernet card atau kartu jaringan. Pada umumnya terdapat dua jenis NIC dan yaitu NIC yang bersifat fisik dan logis. Contoh NIC yang bersifat fisik yaitu adalah token ring, NIC Ethernet dan sebagainya. Sedangkan contoh NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Yang ke-15 ada WLAN card atau wireless LAN card, atau biasa juga disebut dengan WiFi adapter. Merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsinya sama seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi dengan adanya WLAN lebih memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana, hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Oke, yang ke-16 ada sound card. Sesuai dengan namanya, sound card berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara di dalam sebuah komputer. Misalnya saja ketika Anda mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suaranya yang Anda dengar itu diolah sound card. Beberapa jenis sound card berdasarkan pemasangan dalam komputer atau laptop, yaitu satu ada sound card on board, off board, eksternal. Ya. Yang ke-7 yang selanjutnya ada printer. Printer termasuk ke dalam perangkat keras ya, hardware yang berperan sebagai komponen output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar ataupun grafik. Oke, selanjutnya ada scanner. Scanner itu sendiri memiliki banyak jenis ya. Scanner drum, ada scanner flatbed, film scanner, roller scanner, dan itulah. Yang selanjutnya yang ke-19 ada speaker ya. Speaker adalah suatu perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Dan speaker dalam komputer juga terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Antaranya adalah sekat rongga atau konus, membran, magnet, kumparan, casing. Yang terakhir, yang ke-20 ada webcam, yaitu ya. Kamera web adalah istilah kamera yang dihubungkan dengan komputer. Pada umumnya webcam hampir sama dengan fungsinya kamera pada umumnya ya, yaitu memudahkan Anda dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.